Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fase pertumbuhan bakteri untuk melengkapi tugas dari bakteriologi 3. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak video berikut ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi bakteri itu sendiri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tak terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti tanah, air sungai, serta air laut. Bakteri dianggap sebagai organisme purba yang pertama menghuni bumi, yakni sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk kepada pertumbuhan bakteri. Nah, pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Terjadinya proses pertumbuhan tergantung dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru dan nutrien yang tersedia di lingkungan. Pada bakteri, pertumbuhan secara aseksual dan disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan biner berlangsung dengan interval yang teratur dengan penambahan atau kelipatan secara eksponensial. Selanjutnya adalah kurva pertumbuhan bakteri. Nah, fase pertumbuhan bakteri merupakan fase pembelahan sek bakteri yang melalui beberapa fase, yaitu fase lag, fase logaritma atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Nah, fase lag merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, maka sel mulai membelah hingga mencapai populasi yang maksimum. Selanjutnya adalah fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH, dan aerasi. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. Nah, selanjutnya adalah fase stasioner. Fase stasioner terjadi pada laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Hal ini disebabkan oleh kadar nutrisi yang berkurang dan terjadi akumulasi produk toksik sehingga menggunakan pembelahan sel. Fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Itulah fase kematian. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai fase pertumbuhan bakteri yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.